Ya, sahabat Sonora, masih di Sonora Pagi ya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengimbau masyarakat untuk tidak panik terhadap virus varian baru B11529 atau varian Omicron. Nah, menurutnya masyarakat hanya perlu waspada dan kembali memperketat penerapan protokol kesehatan. Apakah kita harus tetap tenang? Saat ini kita sudah terhubung ya dengan virolog Dr. Hewan Muhammad Indro Cahyono. Selamat pagi Pak Indro. Selamat pagi, Pak. Salam sehat Pak Indro. Selalu sehat, Pak. Selalu sehat, terima kasih untuk waktunya. Nah, Pak Indro, apakah dari satu varian virus dengan mudah ini bisa terbentuk varian baru yang berbahaya, yang varian Omicron ini, Pak Indro? Jadi yang namanya varian itu adalah perubahan minimal yang ada di ujung virusnya saja tanpa merubah struktur dasar virusnya. Virusnya tetap virus yang sama, yaitu virus COVID, tidak berubah menjadi virus yang lain, yang berubah hanya ujungnya saja. Kalau menanyakan mengenai masalah varian, yang namanya mutasi, itu terjadi setiap saat. Variasi akan bisa menjadi variasi apa saja, tapi selama virusnya masih virus COVID, maka tidak akan ada yang berubah dengan sifatnya. Baik. Sampai saat ini, kesembuhan terhadap virus COVID adalah 97%. Maka virusnya, varian apapun dari COVID, masih mengikuti virus yang awal, yang sama, induknya. Jadi tetap variasi selalu ada. Jika pertanyaannya akan ada variasi, ya varian akan ada, varian apapun akan ada. Tapi virusnya tetap virus COVID, dan virus ini tetap memiliki peluang kesembuhan sebanyak 97%. Ya, kalau kemudian ada virus yang dikatakan lebih berbahaya, lebih cepat bertransmisi, sehingga menular gitu dari satu orang ke orang lain, apa yang menjadi penyebabnya, Pak Indro? Yang menjadi penyebabnya ketidaktahuan media, ketidaktahuan publik mengenai imunologi dan virologi. Sehingga belum ada penelitian. WHO sendiri menyebutkan jelas-jelas sekali bahwa varian Omicron yang ada sekarang belum diketahui mengenai gejala yang timbul. Belum diketahui mengenai kemungkinan kemungkinan keparahan penyakitnya seperti apa. Masih hanya diketahui data dari genome sequence saja. Genome sequence itu berarti baru dilihat dari rangkaian nukleotida yang ada di protein S. Tapi WHO sendiri yang meneliti belum menyebutkan bahwa ini sudah berbahaya. Sementara media sudah lebih dulu menyebutkan bahwa ini bisa berbahaya dan mematikan. Nah, saya rasa itu langkah yang terlalu optimis dalam melihat keganasan virus tanpa melihat data awalnya. Baik, kemudian Pak Indro, ini kan sudah terjadi di beberapa negara di Eropa menyebar gitu ya. Apakah itu tidak kemudian menimbulkan kekhawatiran yang membuat kita harus lebih waspada agar tidak terjadi di negara kita? Sekarang kalau misalnya melihat sebaran, sampean melihat sebarannya dari mana? Sampean melihat data statistik atau hanya mengulang dari media saja? Karena kalau lihat dari data statistik, di tempat yang paling banyak, itu ada di Belanda, 99 orang. Berikutnya ada yang di negara asalnya, itu 50 orang. Berikutnya ada 2 orang. Permasalahannya adalah dari sekian banyak orang yang terkena, apakah mereka mengalami gejala? Kita harus membedakan antara data sebaran terdeteksi lewat sequence dengan data bahwa orang yang diambil tadi apakah itu sakit atau tidak. Kan tidak pernah ada data seperti itu. Maka kita harus merefer ke data awal. Jangan sampai maksud kita mau meningkatkan kewaspadaan, alih-alih yang terjadi malah menimbulkan kepanikan ke masyarakat akibat pengambilan data yang tidak diketahui. Gitu. Baik. Ya, ini menjadi satu pelajaran bagi kita, Pak Indro. Kalau melihat pelajaran dari beberapa waktu yang lalu ketika varian Delta meluas gitu ya, sebetulnya munculnya istilah-istilah baru Omicron, Delta Plus, itu apa yang menjadi penyebabnya? Apakah ini hanya sebuah penamaan atau memang efeknya terhadap kita untuk meningkatkan kewaspadaan, Pak Indro? Tidak ada hubungannya sama efeknya untuk meningkatkan kewaspadaan, itu masalah penamaan. Jadi misalnya, sebagai contoh saya mengambil analogi sederhana. Saya rambutnya sedikit warnanya hitam. Tiba-tiba ada orang juga yang rambutnya warnanya hijau. Kita semua masih sama-sama manusia. Yang berbeda hanya rambutnya. Demikian juga dengan COVID. Yang berbeda hanya varian yang ada di RBD, reseptor binding domain dari protein S saja. Sementara virusnya tetap sama, manusianya tetap sama. Untuk membedakannya ya saya kasih nama. Saya dikasih nama Indro, kawan saya yang rambutnya hijau tadi saya kasih nama misalnya Susanto, misalnya gitu. Nah, karena ini kita mau berbicara di ranah ilmiah,
PBB memberikan nama untuk setiap varian itu berdasarkan huruf Yunani. Alfa, beta, delta, gamma, mu, ya kan, kappa, lambda, dan seterusnya. Pemakaian nama Omikron itu untuk menyebutkan bahwa sesuai urutannya ini ada di huruf O, tapi masih O kecil, Omikron. Karena O gede itu nanti ada omega. Belum sampai ke omega, masih di Omikron huruf kecil, sesuai dengan urutan huruf Yunani. Dan itu untuk menunjukkan, cuma ada variasi yang ada di rambutnya, sama seperti itu. Dan variasi ini, untuk melihat apakah dia ganas atau tidak, maka virus ini harus diisolasi. Dan kemudian dilihat apakah dia ganas atau tidak. Dan saya kira tidak ada satupun saintis di Indonesia yang mengisolasi virusnya. Maka kita harus merefer juga, lihat gejalanya seperti apa, kan gitu. Sekarang lawan kita saja belum dapat datanya tentang seperti itu. Terus kita tiba-tiba kita sudah keduluan panik. Sebagai tambahan, varian Delta tidak lebih berbahaya dibandingkan varian Wuhan yang awal. Oke, baik Pak Indro. Jadi sebetulnya apa yang perlu kita lakukan nih untuk menyikapi varian Omikron ini? Di satu sisi memang kita harus waspada, tapi di sisi lain kemudian jangan kita kemudian panik berlebihan gitu ya terhadap varian-varian baru yang terus muncul barangkali dari COVID-19 ini. Pertama yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi kepada publik. Apa itu varian, apa itu strain? Varian adalah perubahan yang terjadi di virus dengan strain yang sama, masih tetap COVID. Sehingga sifatnya masih memiliki sifat seperti COVID, yaitu dengan kesembuhan 97% dan tidak akan berubah menjadi lebih ganas. Strain tidak berubah, varian selalu ada. Kedua, memberikan edukasi tentang basic imunologi dan virologi, sehingga kita tidak panik. Kalau kita paham yang kita hadapi virusnya apa, kita paham bagaimana sistem tubuh kita membentuk sel memori untuk melawan virusnya, maka kita akan bisa mengatasi pandemi ini. Tanpa kepanikan. Tanpa kepanikan. Dengan edukasi. Iya. Termasuk kaitannya dengan vaksinasi, Pak Indro. Ada yang mengatakan bahwa banyak yang meninggal di Eropa itu adalah yang sudah divaksin. Nah, kita bagaimana supaya masyarakat kemudian punya persepsi yang baik terhadap munculnya varian vaksin ini? Simpel sekali, kita harus melihat dari dua hal. Pertama, orang-orang di Eropa tidak pernah menggunakan vaksin virus utuh. Mereka semua mengambil vaksin protein S. Vaksin, sampai nanti bisa cari sendiri referensinya, yang virus utuh mana, yang protein S mana. Indonesia memakai vaksin virus utuh. Sama seperti Pak Presiden memakai vaksin virus utuh, makanya beliau sehat sampai sekarang. Seperti itu. Kedua, mengenai masalah geografis. Kita ada di garis khatulistiwa. UV index kita 8 sampai 10, paling tinggi seluruh dunia. Baik. Suhu kita di sini 28 sampai 32. Virus COVID mati dalam waktu 5 menit di dalam kondisi khatulistiwa seperti di Indonesia. Ya. Jadi bersyukur dengan kondisi iklim kita saat ini. Kalau booster vaksin pengaruhnya sebesar apa, Pak Indro? Saya divaksin virus utuh sama seperti yang divaksinkan kepada Pak Presiden. Dan saya hanya melakukan sekali, karena sel tubuh saya, sel memori, hanya perlu sekali untuk mengenal virus utuh. Demikian juga penyintas. Penyintas juga memiliki kekebalan yang sama bagusnya seperti yang divaksin virus utuh, karena kita sama-sama kemasukan virus utuh. Hanya bedanya kalau penyintas sakit dulu, kalau yang pakai vaksin virus utuh, ya paling pegel sebentar sama lapar. Tidak ada kipi. Iya. Tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi seperti itu ya. Baik. Ya. Pak Indro, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini untuk edukasinya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa memberikan edukasi yang lebih komprehensif pada masyarakat lebih panjang. Terima kasih Pak Indro, salam sehat. Salam sehat Pak. Ya, demikian sahabat Sonora perbincangan kami bersama dengan Pak Indro Cahyono, seorang virolog ya, terkait dengan merebaknya varian Omikron yang sudah terjadi di beberapa negara di Eropa. Dan yang pasti waspada tetap, tapi tidak panik berlebihan seperti itu.